in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is there somebody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah Rahim dengan NIM A1A1 25067 dari Universitas Al-Aliyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1. Dalam video ini saya ingin menjelaskan materi tentang seni tari bagi anak usia dini dengan tujuan ingin memenuhi salah satu tugas kuliah dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati SPD MPD. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat seni tari. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian seni tari dan apa sih manfaat seni tari bagi anak usia dini. Seni tari bagi anak usia dini merupakan suatu bentuk kegiatan bermain dan belajar yang melibatkan suatu gerakan yang teratur, berirama, dan bermakna. Banyak yang memandang seni tari sebagai hiburan saja, padahal seni tari bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi anak usia dini. Dengan menari, anak-anak tidak akan grogi lagi saat tampil di atas panggung berikutnya. Oleh karena itu, seni tari dapat diartikan sebagai sarana pembelajaran pada anak usia dini yang berarti dan bermakna. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, seni tari menjadi bagian kegiatan bermain yang terarah. Maksudnya, guru akan mengarahkan murid-muridnya untuk melakukan sesuatu gerakan. Guru bisa mengajarkan anak melatih konsentrasinya dengan mengajak anak-anak bermain tebak anggota tubuh yang diiringi dengan musik dan tarian, sehingga anak-anak akan lebih bersemangat untuk belajar mengenai anggota tubuh mereka. Hal ini juga bisa mengajarkan anak menjadi lebih konsentrasi lagi karena mereka mendengarkan arahan apa yang dikatakan oleh gurunya. Mari kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang manfaat seni tari bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu seni tari dapat mengembangkan motorik kasar dan motorik halus pada anak. Karena dalam menari, anak menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk bergerak. Oleh sebab itu, motorik kasar dan motorik halus dapat mengembangkan kemampuan otot pada anak, seperti pada otot kaki atau otot tangan pada anak. Seni tari juga dapat menumbuhkan kreativitas dan imajinasi pada anak. Karena melalui seni tari, anak-anak dapat mengekspresikan perasaannya dengan cara yang unik, seperti mereka biasa berimajinasi menjadi hewan, tumbuhan, atau kartun yang disukai atau sering ditonton oleh anak. Sehingga proses ini dapat mendorong anak menjadi berpikir lebih kreatif dan berani untuk mengungkapkan ide-ide mereka dengan berbagai bentuk gerakan. Selain itu, seni tari juga dapat meningkatkan kemampuan sosial dan emosional pada anak. Karena banyak kegiatan menari yang dilakukan sebagai berkelompok, sehingga anak-anak bisa dapat belajar bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya. Selain itu, anak-anak juga bisa berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang lain, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berbicara pada anak. Tujuan seni tari bagi anak usia dini adalah untuk mengembangkan fisik motorik kasar dan motorik halus pada anak, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Hal ini sesuai dengan karakteristik pada anak. Karakteristik anak kan biasa aktif, mengeksplor, sehingga seni tari sangat cocok untuk dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran pada anak usia dini. Bukan hanya sarana pembelajaran saja, tapi sebagai sarana pembentukan karakter dan mengembangkan jati diri dalam anak yang menyenangkan. Mari kita masuk ke pengaruh seni tari bagi perkembangan anak usia dini. Melalui kegiatan menari, anak-anak dapat mengekspresikan diri serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun, seperti halnya kegiatan lainnya, seni tari juga
dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif pada anak. Hal ini tergantung pada bagaimana kegiatan menari dilaksanakan dan dibimbing oleh guru maupun orang tua. Pertama, mari kita masuk ke pengaruh positif seni tari bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu menari dapat mengembangkan sosial dan empati pada anak. Karena jika menari bersama teman-temannya, maka akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai. Selain itu, anak-anak juga dapat memahami perasaan sesama teman-teman mereka. Seperti dalam latihan menari, anak-anak akan tahu bahwa teman-temannya juga capek. Bukan hanya mereka saja yang capek, tapi teman-temannya juga. Selanjutnya, menari dapat melatih konsentrasi dan daya ingat pada anak. Karena dalam menari, anak-anak harus mengingat gerakan dan mengikuti irama yang telah diajarkan oleh guru atau pelatihnya. Hal ini dapat membantu anak meningkatkan fokus, konsentrasi, serta dapat mampu mengingat informasi dari guru. Setelah dampak positifnya, mari kita masuk ke dampak negatifnya. Dalam menari, biasanya ada yang dinamakan sebagai persaingan tidak sehat. Maksudnya yaitu jika ada kelompok menari yang pertama ingin tampil dan penari pertama ini bersikap curang karena memiliki orang dalam atau salah satu juri yang mereka kenal. Dan pada kelompok kedua mereka tampil dengan bagus, namun salah satu juri yang telah disebutkan tadi memberikan nilai yang jelek pada kelompok kedua karena dia ingin kelompok pertama yang menang. Hal ini dapat dikatakan sebagai persaingan tidak sehat, sehingga hal ini juga dapat membuat anak-anak yang tampil menjadi merasa kecewa. Jika ini tidak dibimbing dengan baik, hal ini bisa menurunkan kepercayaan diri pada anak, sehingga ini dapat berdampak buruk pada anak hingga dewasa. Yang kedua yaitu kelelahan fisik. Latihan yang terlalu lama akan menyebabkan anak-anak kecapean dan kelelahan, bahkan bisa sampai cedera, seperti pegal-pegal pada tangan atau pada kaki. Sehingga guru atau pendidik harus lebih memperhatikan waktu latihan pada anak. Terlebih lagi anak-anak yang gampang capek. Tidak perlu terlalu dipaksakan saat latihan, namun cukup sedikit demi sedikit agar aman dan tidak menyebabkan cedera. Selanjutnya yaitu kita masuk ke unsur-unsur seni tari. Yang pertama yaitu unsur wiraga atau gerakan tubuh. Pada anak usia dini, wiraga ditunjukkan melalui gerakan seperti melompat, berjalan, menunduk, atau menirukan kartun-kartun yang mereka sukai atau sering nonton. Anak juga dapat belajar mengendalikan tubuhnya serta melatih keseimbangan mereka. Melalui wiraga, anak dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus, serta dapat belajar mengekspresikan diri melalui gerakan. Yang kedua yaitu wirama atau irama. Anak usia dini belajar wirama dengan cara mendengarkan musik dan menyesuaikan gerakan tubuh mereka sesuai dengan tempo musik yang sedang dimainkan, seperti lambat, sedang, atau cepat. Selain itu, wirama juga melatih konsentrasi, pendengaran, serta menyinkronkan antara apa yang didengar anak dan apa yang ingin anak-anak gerakan. Yang ketiga yaitu wirasa atau perasaan yang menjiwai. Anak-anak belajar wirasa melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh mereka yang menunjukkan perasaan sedih, gembira, marah, atau kagum. Guru juga dapat membantu anak memahami bahwa setiap gerakan memiliki makna dan bisa menunjukkan suasana hati mereka. Wirasa juga dapat membantu anak mengelola emosi mereka serta menumbuhkan rasa empati terhadap teman-temannya. Seperti ada anak-anak yang sulit menghafal gerakan seni tari. Anak tersebut akan diajak oleh teman-temannya untuk belajar bersama-sama agar dapat menghafal dan melihat gerakan teman-temannya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kepekaan anak terhadap teman-teman mereka. Yang keempat yaitu unsur ruang dan waktu. Pada unsur ini sebaiknya ruangan yang digunakan aman dan nyaman. Seperti saat di luar ruangan, gunakanlah tenda atau kipas angin
agar anak-anak yang tampil tidak kepanasan. Begitu juga untuk para tamu. Bisa juga jika di ruangan tertutup atau gelap, gunakanlah lampu untuk pencahayaan yang bagus. Serta berikanlah AC agar anak-anak dan tamu tidak pengap dan kepanasan di dalam. Untuk waktunya, sebaiknya gunakan waktu yang tidak terlalu lama. Bisa gunakan sebanyak 4-5 menit agar anak-anak tidak kelelahan atau kecapean. Selanjutnya, mari kita masuk ke penjelasan tata rias, tata busana, dan tata panggung, serta penggelaran seni tari bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu tata rias. Pada tata rias untuk anak usia dini, sebaiknya menggunakan produk yang sederhana, seperti bedak atau lipstik, serta bisa menggunakan produk yang khusus untuk anak-anak, seperti untuk sunscreen jika diperlukan. Dan untuk membersihkan make up, bisa menggunakan micellar water. Dari yang saya tahu, micellar water tidak ada yang untuk anak-anak. Oleh karena itu, bisa menggunakan micellar water yang berbahan alami dan tidak mengganggu kulit pada anak. Hal ini dikarenakan kulit anak yang sangat sensitif dan mudah iritasi jika diaplikasikan make up atau tata rias yang terlalu tebal. Serta jika menggunakan produk yang aman, maka hal tersebut dapat mengurangi risiko kulit anak akan kemerahan atau iritasi. Yang kedua yaitu tata busana. Anak-anak usia dini biasanya aktif, sehingga dianjurkan untuk menggunakan tata busana yang berbahan lembut, nyaman, menyerap keringat, dan tidak mengganggu pergerakan anak-anak. Seperti busana yang tidak terlalu banyak aksesorisnya, karena hal ini dapat membuat anak menjadi risih. Bisa juga dengan tidak mengenakan selendang yang terlalu panjang, karena bisa mengganggu pergerakan teman-teman mereka pada saat tampil di atas panggung. Hal tersebut bisa saya contohkan seperti ada gerakan menari yang dilakukan secara berputar, dan selendang yang dikenakan diikat di bagian pinggul atau pinggang anak, sehingga saat berputar selendang akan mengembang dan mengganggu pergerakan anak-anak yang di samping kiri atau kanan anak tersebut. Yang ketiga yaitu tata panggung. Pada tata panggung untuk anak usia dini sebaiknya menggunakan dekorasi cerah, serta bisa juga menggunakan dekorasi yang ramah untuk anak. Maksudnya adalah tidak menggunakan bahan-bahan dekorasi yang berbahan tajam. Bisa menggunakan dekorasi seperti hiasan awan, bunga, atau pepohonan yang terbuat dari kardus atau styrofoam, agar jika terjatuh dekorasi tersebut tidak akan membahayakan keselamatan anak-anak. Mari kita masuk ke penggelaran tari pada anak usia dini. Yang pertama yaitu tentunya adanya perencanaan. Sebaiknya dalam kegiatan perencanaan, seni tari direncanakan dari jauh-jauh hari, seperti dari 2-3 minggu sebelum pentas dimulai, agar dapat menampilkan penampilan yang bagus, serta dapat memberikan waktu pada anak untuk berlatih dan menghafal gerakan-gerakan yang telah diberikan oleh gurunya. Yang kedua yaitu sesi latihan. Latihan sebaiknya dilakukan dengan dampingan orang tua atau guru, serta menggunakan gerakan-gerakan yang aman dan dapat dihafal oleh anak. Seperti guru tidak mungkin memberikan gerakan seperti salto, karena ini dapat membahayakan keselamatan anak-anak. Guru bisa membuat gerakan dari ide anak-anak, seperti gerakan kartun atau hewan yang mereka sukai. Hal ini dapat membantu anak untuk mengingat gerakan menari. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, sebaiknya guru ataupun orang tua ikut mendampingi dan memberikan support untuk anak agar mendapatkan motivasi. Seperti guru atau orang tua berteriak, "Ayo semangat!" saat anak-anak tampil. Hal ini dapat membuat anak berpikir bahwa mereka tidak sendiri, namun ada guru, orang tua, ataupun teman-teman mereka yang menemani.
Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sebaiknya guru atau orang tua memberikan hadiah agar anak-anak senang dan dapat menganggap bahwa usaha mereka diapresiasi. Bisa dengan guru memberikan snack atau kue pada anak setelah pentas. Lalu orang tuanya juga dapat memberikan hadiah seperti mengizinkan mereka bermain playground atau time zone yang mereka sukai. Sehingga hal ini dapat membuat anak-anak menjadi lebih sering dan ingin lagi mencoba untuk tampil di atas panggung. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita tahu bahwa seni tari memiliki peran penting dalam perkembangan anak usia dini. Melalui seni tari, anak-anak bisa belajar mengenal tubuh mereka, bekerja sama dengan teman-temannya, dan mengekspresikan diri. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang seni tari bagi anak usia dini. Terima kasih sudah menonton.